Nah, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita lanjutkan aja ya ke materi untuk hari ini. Nah, materinya sebetulnya masih mengenai jurnal umum atau general jurnal, tapi kalau tadi kan kita bahas jurnal umumnya itu soalnya dari soal cerita. Nah, sekarang kita akan coba bahas jurnal umum, gimana caranya bikin jurnal umum dari dokumen-dokumen transaksi. Nah, mungkin kalau di kampus ini jarang dibahas gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman itu sudah bekerja, sudah terjun langsung ke lapangan gitu ya, sebagai seorang akuntan, teman-teman nggak akan dihadapkan dengan soal cerita. Ya, nggak akan ada yang bikin soal cerita itu. Tapi teman-teman itu akan menyusun jurnal umum dari dokumen-dokumen transaksi. Gitu. Ya, nanti kita belajar dokumen transaksinya contohnya ada apa saja. Dan definisinya apa sih yang dimaksud dengan dokumen transaksi itu gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan coba review lagi biar makin lancar gitu ya. Hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat menjurnal itu, yang pertama, yang paling penting baca dulu transaksi keuangannya. Jadi kita harus pahami dari peristiwa yang terjadi itu sebetulnya ada kejadian apa, pengaruhnya nanti ke akun apa gitu ya. Dan kemarin sudah kita singgung bahwa satu transaksi keuangan itu minimal ada 2 akun yang berpengaruh. Ya, syaratnya harus ada 2 yang berpengaruh gitu minimalnya. Nah, berarti kalau ada kata minimal berarti boleh lebih. Ya, bisa 3 akun atau bahkan bisa sampai 4 akun gitu. Nah, terus setelah kita nanti analisis pengaruh dari transaksi itu ke akun apa, kita analisis pengaruhnya itu dari misalkan dari 2 akun itu bertambah atau berkurang. Kayak tadi ya. Jadi ketika teman-teman masih baru belajar gitu ya mengenai nyusun jurnal ini dan masih bingung mengenai debit kreditnya, tahapnya ini dulu ya. Jadi nggak apa-apa sedikit-sedikit kita analisis dulu pengaruhnya ke akun apa, terus pengaruhnya bertambah atau berkurang. Nah, baru yang keempat itu kita catat sesuai dengan posisinya. Nah, ingat kemarin ya kita sudah bahas tips gampangnya buat mengingat posisi debit sama kredit. Nah, ini saya kasih judul ingat selalu 3 jari ya, pose 3 gitu. Yang mana jari yang dilipat, harta dan beban dicatat di debit ketika bertambah, sedangkan jari yang berdiri, utang modal dan pendapatan dicatat di sebelah kredit ketika bertambah. Nah, terus yang kelima catat nominalnya berapa, dan udah selesai ya. Jadi ini hal-hal yang harus teman-teman perhatikan, yang harus dilakukan pada saat menjurnal. Nah, di sini ada transaksi menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 5 juta. Kira-kira nih, dari transaksi ini pengaruhnya ke akun apa? Tadi tahapnya ya. Tahapnya itu ketika kita mau menjurnal, kita baca dulu transaksi keuangannya. Boleh sambil dicari kata kuncinya itu apa gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya menerima kas, terus juga menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan. Oke, di sini ada yang udah jawab. Kas dan pendapatan. Oke, ya sudah pasti kas ya. Nah, pengaruhnya kas dan satunya lagi itu ke pendapatan diterima di muka. Nah, hati-hati ya. Ini sering salah. Pendapatan jasa sama pendapatan diterima di muka itu beda. Jadi kalau pendapatan di belakangnya ada kata diterima di muka, sebetulnya bukan kelompok pendapatan, tapi ke utang. Ya. Jadi pendapatan diterima di muka itu termasuk kelompok utang. Nah, loh kenapa masuknya ke utang gitu ya? Nah, di sini
Kalau ini memang udah ada ininya ya di soalnya itu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Tapi yang menjadi poin pentingnya atau kata kuncinya di soal ini tuh menerima kas, tapi jasanya yang akan disediakan. Artinya kan kita pada saat menerima kas itu belum memberikan jasa, belum memberikan pekerjaan. Ketika kita sudah menerima uangnya duluan, tapi belum memberikan apa-apa ke pelanggan atau pembeli, berarti kita punya utang ke pembeli tersebut. Yang mana utangnya itu berupa memberikan jasa kepada mereka. Jadi ketika menerima uangnya duluan, jangan dicatat ke pendapatan, tapi catatnya ke akun pendapatan diterima di muka. Yang mana nanti untuk pengaruhnya sendiri menerima kas. Oh, berarti kalau menerima kas kitanya bertambah, ya. Dan karena perusahaan belum ngasih jasa, berarti utang jasanya bertambah. Atau akun utangnya kita masukkan ke pendapatan diterima di mukanya bertambah. Nah, kalau sudah tahu kayak gini gitu ya, si pengaruhnya bagaimana, kita gampang analisis posisinya. Nah, kas bertambah. Jadi teman-teman udah bisa ya. Kas bertambah berarti catat di debit, dan utang bertambah atau pendapatan diterima di muka bertambah, maka catat ke sebelah kredit. Nah, jadi untuk jurnal dari transaksi ini, kasnya debit ya, pendapatan diterima di mukanya kredit. Untuk transaksi ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Atau ada yang masih bingung? Udah bisa? Oke, kalau udah bisa kita lanjut ke transaksi berikutnya ya. Nah, transaksi berikutnya itu membeli tambahan peralatan kantor secara kredit dari CV Office Station senilai 2 juta. Kata kuncinya udah tuh di garis bawahi ya. Nah, sekarang kita analisis nih, pengaruhnya kira-kira ke akun apa? Bayangin kita beli sesuatu secara kredit. Artinya kan kita belum bayar ya. Oke, bagus. Peralatan dan hutang. Ya. Nah, ya, jadi pengaruhnya ke akun peralatan dan utang. Dan ketiga, kita analisis nih, pengaruhnya bertambah atau berkurang gitu ya dari transaksi ini. Nah, ingat, kalau ada kata membeli tadi ya, barangnya pasti bertambah, dan karena kita belum ngasihin uangnya, maka kita punya utang dan utangnya bertambah. Di peralatan atau equipment-nya bertambah, dan utang usaha atau account payable-nya bertambah. Sekarang kita catat sesuai dengan posisinya. Tadi peralatan bertambah, masuknya ke harta, berarti catat di debit, dan utang bertambah, berarti dicatat di kredit sebesar 2 juta. Ya. Oke, terus satu lagi nih. Misalkan menerima penghasilan atas jasa yang telah dilakukan sebesar 10 juta. Dari jumlah tersebut, 8 jutanya sudah diterima, dan sisanya difakturkan. Ada yang bisa nggak soal yang ini? Pengaruhnya aja dulu gitu ya, ke akun apa? Oke. Nah, ini ya, kalau menerima penghasilan, berarti bayangin kita akan memperoleh uang. Jadi kasnya bertambah, terus kasnya bertambah sebesar 8 juta ya. Terus karena kita menerima penghasilan atas jasa yang telah dilakukan, tadi ingat ya, ketika kita sudah mengerjakan jasa, catat ke pendapatan. Pendapatannya bertambah, kasnya bertambah, dan
Yang sisanya difakturkan itu, yang belum diterima uangnya, maka kita catat ke piutang. Ya, jadi pengaruhnya 3 akun pendapatan, kas, sama piutangnya bertambah. Nah, sekarang kita analisis posisinya. Pendapatan. Pendapatan akun yang berdiri ya. Pendapatan ketika bertambah kita catat di kredit, kas masuk ke harta. Berarti harta bertambah dicatat di debit, dan piutang usaha masuknya ke harta. Hartanya bertambah tadi. Berarti kalau harta bertambah dicatatnya di sebelah debit. Nah, ini ya. Di akunnya ada 3. Kas debit piutang usaha debit 2 juta, pendapatan kredit 10 juta. Tuh. Nah itu ya sebagai review materi yang soal kayak kemarin ya, mengenai soal cerita. Nah sekarang kita akan coba masuk ke latihan yang baru. Ya, jadi kita akan coba buat jurnal dari dokumen transaksi. Gitu. Oke, ini yang tadi ya, jadi ketika teman-teman itu bekerja sebagai seorang akuntan, maka teman-teman tidak akan dihadapkan dengan transaksi keuangan dalam bentuk soal cerita, tapi berdasarkan dokumen transaksi atau bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa? Bukti transaksi itu adalah bukti tertulis yang merekam atau mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Contohnya tadi sudah disebutkan, ada faktur, terus ada kwitansi, ya bukti kas keluar, bukti kas masuk, cek dari bank atau bilet giro. Nah itu termasuk ke dalam contoh-contoh dari bukti transaksi. Nah kita sekarang akan coba buat jurnal dari dokumen-dokumen yang ini. Ya, bukti kas masuk, bukti kas keluar, faktur gitu dan seterusnya. Yang pertama kita akan coba masuk ke dokumen bukti pengeluaran kas. Sebetulnya ini gampang ya, pasti teman-teman bisa. Dilihat dari judulnya aja, oh ini bukti pengeluaran kas. Pasti ada kejadian atau ada peristiwa perusahaan itu mengeluarkan uang, ya mengeluarkan kas. Terus ini kasnya dikeluarkan untuk apa gitu ya? Nah, untuk melihat kas ini dikeluarkan untuk apa, lihat di bagian keterangan. Nah, katanya perusahaan itu membayar gaji karyawan bulan November. Sedangkan kita atau perusahaan mengeluarkan kasnya tanggal 1 Desember. Nah, berarti kejadiannya itu kita bayar gaji karyawan yang bulan kemarin, bayarnya bulan ini. Jadi bayarnya bulan Desember untuk bayar gaji yang bulan November kemarin. Nah, karena tadi ada bukti pengeluaran kas, sudah pasti masuknya ke kas ya. Kas di bank, dan satunya lagi ke utang gaji. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok masuknya ke utang bukan ke beban gitu ya. Karena tadi ya, kita bayarnya yang bulan kemarin, beban gajinya, jadi kita masukinnya ke utang. Terus kalau semisal beban gaji itu bayar gajinya yang bulan sekarang. Kalau misalkan gajinya yang bulan sekarang dibayarkan sekarang, bulan sekarang, maka itu masuknya ke beban gaji. Tapi kalau yang bulan kemarin, ya, maka kita masukin ke utang gaji. Terus kita analisis pengaruhnya sama kayak tadi ya. Langkah itu berarti ketika mengeluarkan kas, kasnya akan berkurang, dan karena kita bayar gajinya, maka utangnya akan berkurang juga. Nah, terus kita langsung aja analisis, kas berkurang. Nah, kas berkurang berarti kita catat di sebelah kredit ya. Kas itu harta, ketika berkurang maka catat ke kredit, sedangkan utang gaji juga tadi berkurang. Maka kalau utang berkurang kita catat di sebelah debit. Jadi boleh langsung kita catat ya, tanggal 1 BKK 12-1. BKK ini adalah nomor buktinya. Terus masukin utang gajinya berkurang dan kasnya berkurang di kredit.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau paham nggak untuk yang transaksi satu ini? Kak, izin nanya. Iya, boleh. Kalau dia akun beban gaji berarti itu di kredit ya? Kalau beban, bebannya di debit. Kalau Bebannya bertambah. misalnya soalnya diganti jadi misalnya pembayaran gajinya pada bulan Desember untuk gaji di bulan Desember. Oke. Jadi, ya, oke, saya paham. Eh, Gimana kalau misalkan bayar gajinya bulan Desember dan gajinya yang bulan Desember juga? Nah, itu sama kayak yang soal sebelumnya, yang sebelum kita bahas ini nih. Jadi itu tuh nanti kasnya berkurang dan beban gajinya bertambah. Kita ingat lagi, kas berkurang. Nah, kas berkurang itu kan posisinya di kredit. Sama ya kayak ini, kasnya berkurang di kredit, beban bertambah. Kalau beban gaji bertambah, itu posisinya ada di sebelah debit. Jadi beban gaji pada kas sebesar 7.500.000. Jadi cuma beda di debitnya aja. Oke. Nah, paham nggak jawabannya? Paham, Kak? Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke dokumen kedua. Nah, dokumen kedua, di sini ada voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil itu, ini menandakan ada pengeluaran yang menggunakan kas kecil. Nah, kalau tadi teman-teman perhatikan, kasnya itu di sini dicatat ke kas di bank. Nah, maksud dari kas di bank ini adalah uang yang disimpan perusahaan di bank, gitu. Uang perusahaan disimpannya di bank. Berarti itu namanya adalah kas di bank. Nah, untuk kas kecil itu adalah kas yang disimpan di perusahaan dan tujuannya itu untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang kecil. Contohnya kayak bayar, misalkan beli alat tulis, terus bayar uang parkir, bayar bensin gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan kas yang ada di perusahaan atau namanya kas kecil itu. Nah, berarti ini sama aja ya. Kalau ada pengeluaran kas kecil, nah maka kasnya berkurang. Terus kita lihat lagi nih kasnya berkurang ternyata untuk membayar pembuatan brosur iklan. Nah, berarti karena ini brosurnya untuk keperluan iklan, boleh langsung masukin aja ke beban iklan. Jadi pengaruhnya kas kecilnya berkurang dan beban iklannya bertambah. Nah, coba analisis. Kas kecil berkurang di sebelah mana? Kas kecil sama kayak kas ya. Kas biasa ketika berkurang, nah, maka posisinya ada di sebelah kredit. Iya, betul. Kas kecil berkurang di kredit, nah berarti otomatis beban iklan tadi bertambah. Nah, beban iklan ketika bertambah, maka catat di sebelah debit sebesar 750.000. Oke. Nah, ini ya, terus nanti boleh dilengkapi. Nomor buktinya udah ada nih, FV 12 strip 1. Ya, boleh dicatat FV 12 strip 1. Nah, kita next ke dokumen 3. Nah, dokumen 3 ada dokumen bukti penerimaan kas. Jadi teman-teman udah bisa mengira ya, bukti penerimaan kas. Nah, sudah pasti ini ada kas yang kita terima, penerimaan kas. Nah, penerimaan kasnya kita cek di bagian keterangan. Nah, katanya kita menerima kasnya itu dari pelunasan faktur. Kira-kira kalau kita menerima uang, terus keterangannya ada pelunasan faktur, satu lagi apa akun yang berpengaruh? Piutang berkurang.
Oke, bagus. Piutang berkurang. Nah, ini ya. Jadi faktor itu harus kita pahami ada kejadian pembelian atau penjualan secara kredit. Terus bisa membedakan ada pembelian atau penjualan kredit itu dari mana gitu ya. Nah, ini kan buktinya bukti penerimaan kas. Kita yang menerima kas perusahaan gitu ya. Berarti kalau perusahaan yang menerima kas, ada orang lain yang bayar ke kita. Ketika orang lain bayar ke kita, berarti di kitanya ada piutang. Tapi kalau di keterangannya pelunasan faktur, terus judulnya di sini bukti pengeluaran kas, nah maka fakturnya itu adalah faktur pembelian. Jadi kita bayar utang tuh. Nanti utangnya berkurang, kasnya berkurang. Karena ini bukti penerimaan kas, berarti kita masukin kasnya bertambah, terus tadi betul ya, piutangnya berkurang. Sekarang tinggal kita analisis aja nih posisinya. Kas di bank bertambah. Berarti kas bertambah di sebelah debit, piutang usaha berkurang, maka catat ke sebelah kredit. Oke, untuk nominalnya lihat di bagian baris jumlah ini ya, sebesar 2 juta, dan nomor buktinya BKM 12-1. Oke, nah ini gampang ya, sama aja kayak soal cerita gitu. Nah, berikutnya ada voucher kas kecil lagi, dokumen keempat. Tadi, kalau misalkan ada voucher kas kecil, itu menandakan ada pengeluaran kas kecil, kas yang ada di perusahaan. Pengeluaran kas kecilnya ini katanya untuk membayar rekening listrik bulan November dan juga rekening telepon bulan November. Berarti hampir sama kayak tadi ya, yang gaji kita bayar listrik dan telepon yang bulan sebelumnya. Kira-kira akunnya apa nih? Satu lagi selain kas kecil. Rekening listrik dan telepon bulan kemarin. Nah, ini gampang ya. Kalau misalkan rekening listrik dan rekening telepon, masukin aja ke beban listrik atau beban telepon. Tapi karena ini bayarnya yang bulan sebelumnya, maka kita masukin ke utang beban. Nah, utang beban listrik, utang beban telepon. Atau boleh disatuin ya, jadi utang beban gitu. Nah, utang beban ini biasanya istilah Inggrisnya itu adalah accrued expense. Nah, hati-hati jangan kekecoh ya. Meskipun di belakangnya expense, nah itu bukan beban, tapi masuknya ke utang gitu, utang beban. Nah, di sini berarti kas kecilnya berkurang ya, karena kita mengeluarkan kas, dan utang beban. Nah, utang bebannya kita bayarkan. Berarti utang bebannya berkurang juga. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, berarti tinggal kita analisis aja. Oh, kasnya berkurang nih. Kas ketika berkurang, maka kita catat ke kredit. Dan satu sisi utang beban berkurang. Nah, kalau utang beban berkurang, maka kita catat aja langsung ke sebelah debit. Ini jurnalnya tanggal 4. Nomor buktinya, nah ini salah ya. Terusnya P12-2. Utang bebannya di debit, kas kecilnya kredit 700.000. Oke, kita lanjut ya ke dokumen kelima. Dokumen kelima itu ada faktur. Dokumen faktur. Tadi kita sudah sempat singgung, kalau ada faktur, itu menandakan ada transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Terus gimana cara membedakannya? Ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Lihat di bagian atas ininya ya, kop perusahaan yang ada di atasnya. Kalau semisal yang di atasnya ini adalah perusahaan kita, maka bagi kita ini adalah faktur penjualan. Artinya ada penjualan secara kredit. Tapi kalau semisal pas kita cek di kop perusahaan ini adalah perusahaan orang lain, berarti bagi kita adalah faktur pembelian. Berarti ada transaksi pembelian secara kredit.
Nah, misalkan perusahaan kita adalah si salon cantik nih. Berarti bagi kita sebagai salon cantik, faktur ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Kalau di atasnya perusahaan kita. Oke, bagus. Faktur penjualan ya. Nah, berarti di sini tuh ada kejadian penjualan secara kredit. Kita ingat lagi konsepnya yang sudah-sudah. Ketika kita menjual jasa secara kredit, maka orang lain punya utang ke kita ya. Jadi catat aja piutangnya bertambah, terus pendapatan jasanya bertambah. Terus kalau udah kayak gini, tinggal kita analisis aja posisinya. Piutang itu bertambah dicatat di sebelah mana? Sambil ingat-ingat. Piutang, harta, bertambah dicatat di sebelah debit ya. Piutang bertambah di debit, ya betul. Terus pendapatan jasa bertambah. Nah, maka kita catat aja langsung ke sebelah kredit masing-masing 8 juta rupiah. Terus dokumennya jangan lupa ya, nomor buktinya F12-1 dicatat di kolom nomor bukti. Jadi harus diingat tadi ya, konsepnya kalau faktur menandakan pembelian atau penjualan secara kredit. Cara membedakannya tinggal lihat aja kop yang ada di kop perusahaan yang ada di atasnya. Kalau perusahaan kita berarti faktur penjualan, tapi kalau perusahaannya orang lain berarti faktur pembelian. Oke, kita next ke dokumen ke-6. Nah, dokumen ke-6 ada bukti pengeluaran kas. Terus keterangannya itu pelunasan faktur tertanggal 23 November. Oke, coba teman-teman analisis yang ini ya. Kalau ada yang tahu, boleh silahkan dijawab. Oke, nah ini bukti pengeluaran kas. Sudah pasti ada kas ya yang berpengaruh. Kasnya keluar atau kasnya berkurang. Kasnya berkurang di sini untuk pelunasan faktur. Nah, berarti kita bayangin aja gitu ya, kita mengeluarkan kas katanya untuk melunasi faktur. Faktur itu cuma ada dua opsi. Berarti ada utang atau ada piutang. Nah, tapi di sini kitanya yang bayar nih. Nah, kalau posisi kitanya yang bayar, maka sudah pasti bukan piutang ya. Karena orang lain yang bayar kalau misalkan piutang. Nah, berarti di sini masuknya ke utang usaha. Jadi ketika pelunasan faktur, dokumennya bukti pengeluaran kas, maka kasnya berkurang dan utang usahanya berkurang. Kalau udah kayak gini, tinggal kita analisis aja posisinya. Berarti kas berkurang ada di sebelah kredit, terus utang usaha berkurang ada di sebelah debit masing-masing 3.500.000. Nah, ini gampang ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh langsung tanyain aja nanti ya. Berikutnya dokumen 7 ada faktur lagi. Ingat, tadi perusahaan kita itu namanya si salon cantik ya. Nah, ketika kita cek, nah ini ternyata perusahaannya orang lain, PT Mitra Jaya. Berarti kira-kira ini faktur pembelian atau faktur penjualan? Kalau perusahaannya orang lain. Pembelian. Oke, bagus. Faktur pembelian ya. Nah, kalau ada faktur pembelian, berarti menandakan ada pembelian secara kredit. Nah, bayangin kalau kita beli barang, terus secara kredit artinya kan uangnya belum dibayarkan ya.
Nah, berarti nanti muncul utang usaha. Dan satunya lagi, nah kita lihat di bagian description. Kita itu beli kursi sama steamer. Nah, kursi itu bisa kita gunakan lebih dari setahun. Jadi boleh kita masukinnya ke akun peralatan, peralatannya bertambah. Jadi dari sini, pembelian secara kredit, pengaruhnya itu adalah utang usahanya bertambah dan peralatan salonnya bertambah. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, berarti tinggal kita analisis aja posisinya. Berarti utang usaha bertambah, catat di kredit. Utang bertambah di kredit. Satu lagi, otomatis peralatan bertambah ada di sebelah debit. 7.500.000 ya. Oke, terus berikutnya dokumen 8. Nah, dokumen 8 ini ada nota kontan. Nah, kalau misalkan ini ya, kalau faktur dan nota kontan itu kebalikannya. Jadi kalau faktur tadi secara kredit pembelian atau penjualannya, kalau nota kontan pembelian atau penjualan secara tunai. Nah, kita cek lagi. Jadi ini tuh pembelian atau penjualan tunai sama kayak tadi ya. Lihatnya di bagian kop perusahaannya. Nah, misalkan ini kop perusahaannya kita nih, ya perusahaan salon cantik. Nah, berarti sama aja kayak tadi. Kalau nama perusahaan di atasnya ini adalah perusahaan kita, berarti ada transaksi penjualan. Penjualan karena nota berarti secara tunai. Nah, berarti kita sudah tahu kalau kita menjual jasa atau menjual barang secara tunai, langsung menerima uang saat itu juga, maka langsung aja catat kasnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Ya. Terus kalau sudah tahu kayak gini, tinggal kita catat aja. Kas bertambah, nah berarti posisinya ada di sebelah debit. Sedangkan pendapatan bertambah, maka kita catat di kredit nominalnya 6 juta. Ya ini ya, jumlahnya 6 juta. Nah, terus kita cek lagi dokumen 9. Nah, dokumen 9 ada faktur lagi. Tapi perusahaannya PT Mitra Jaya nih. Tadi misalkan perusahaan kita si salon cantik ya. Berarti bagi kita ketika nama perusahaannya orang lain di sininya, berarti faktur pembelian atau faktur penjualan nih? Iya. Oke, faktur pembelian. Nah, berarti kalau ada faktur pembelian, menandakan ada pembelian secara kredit. Nah, berarti langsung aja catat gitu ya. Membeli secara kredit, utangnya bertambah, dan di sini kita beli pewarna sama sampo. Berarti masukin aja ke akun perlengkapan. Karena pewarna rambut sama sampo itu kan sifatnya cepat habis ya, bahan habis pakai. Nah, boleh masukinnya langsung ke akun perlengkapan. Perlengkapannya bertambah dan utang usahanya bertambah. Nah, berarti kalau sudah tahu, tinggal dicatat aja sesuai posisinya. Utang bertambah di kredit, perlengkapan bertambah ada di sebelah debit. Oke, kemudian ini soal terakhir ya, dokumen 10. Ada bukti pengeluaran kas. Nah, bukti pengeluaran kas, keterangannya pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang dari Bank Permata ditambah bunga. Oke, boleh kita analisis satu-satu aja ya. Bukti pengeluaran kas, sudah pasti ada kas yang berpengaruh. Kas di bank. Nah, yang satunya lagi, kita cek di bagian keterangan, katanya kas yang kita keluarkan itu untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Nah, berarti kita bayar angsuran, bayar utang. Berarti kalau bayar utang, akun yang berpengaruh adalah utangnya berkurang. Dan satu lagi di sini katanya kita bayar bunga ditambah ada bunganya. Bayar utang ditambah ada bunga ya. Nah, berarti catat aja bunganya itu ke beban bunga. Nanti pengaruhnya kasnya berkurang, utang banknya juga berkurang, sedangkan kalau bayar bunga berarti beban bunganya bertambah. Nah, berarti tinggal analisis posisinya.
Berarti kas berkurang di kredit, hutang berkurang di debit, dan beban bunga berkurang ada di debit. Beban bunga bertambah ada di debit. Ini ya. Jadi jurnalnya ada 3, utang banknya 5 juta, beban bunganya 200.000, kasnya boleh langsung ditambah 5.200.000. Oke, nah ini untuk materi hari ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung sama teman-teman?